إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama seperti biasa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau. Ingatlah sabda beliau selalu, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalat kepada aku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Terlalu sebagai khatib saya berwasiat, terutama untuk diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang singkat kita pada hari ini, kita akan membahas tentang imam salat. Khutbah ini telah kami sosialisasikan di beberapa masjid 3 pekan berturut-turut. Pekan yang lalu di Masjid Wen, pekan yang lalunya di Masjid Baitur Rahmah, dan insyaallah nanti kita tutup di Masjid Qadim tentang sosialisasi standar imam masjid. Kenapa? Karena itu diatur dalam Surat Edaran Kementerian Agama nomor 582 tahun 2017 tentang standar imam tetap masjid, dan juga diatur dalam fikih bagaimana urgensi sebagai seorang imam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap orang selama memenuhi syarat dia bisa menjadi imam salat. Kami ulangi sekali lagi, setiap orang bila dia memenuhi syarat maka dia bisa menjadi imam salat. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Maka apabila ada seorang yang menjadi imam tapi ternyata dia bukan seorang muslim, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam. Yang kedua, disyaratkan untuk menjadi imam adalah seorang yang telah baligh atau telah dewasa. Begitulah menurut mayoritas ulama jumhur fuqaha baik dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Mereka mensyaratkan bahawa seorang imam itu harus baligh atau dewasa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu sibyanakum. Jangan kalian menjadikan anak-anak kalian atau memajukan anak-anak kalian, maksudnya menjadi imam. Maka dalam jumhur ulama, mayoritas ulama, yang boleh menjadi imam adalah orang yang sudah baligh atau sudah dewasa. Walaupun nanti ada dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan anak kecil untuk menjadi imam selama dia telah mumayyiz, dia bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Karena Abdullah bin Abbas waktu kecil pernah menjadi imam kisaran usia 7 tahun. Walaupun seperti itu, dalam mazhab Syafi'i, Imam Al-Buwaiti mengatakan bahawa sekalipun anak kecil tetap bisa menjadi imam, namun tetap yang diutamakan adalah yang baligh atau yang mumayyiz, yang telah dewasa. Yang ketiga, bahawa dia adalah orang yang berakal sehat, baik sehat rohaninya, dia tidak gila, dia tidak stres. Kenapa seperti itu? Karena sekarang kita menghadapi realita yang terbalik. Disyaratkan untuk imam dulu adalah seorang yang sehat, tidak gila, barulah bisa menjadi imam. Namun fenomena yang terjadi sekarang, banyak orang yang menjadi gila karena sangat mau menjadi imam. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, di televisi, sering terjadi kericuhan di masjid, bahkan terjadi pembunuhan
Gara-gara apa? Gara-gara ingin menjadi imam atau tidak menyukai imamnya, maka dia tidak segan-segan untuk melukai seseorang karena merasa tidak layak untuk menjadi imam. Maka disyaratkan untuk menjadi imam adalah orang yang berakal. Namun kaum muslimin yang rahimakumullah, ini adalah syarat untuk menjadi imam, tapi bukan untuk syarat menjadi imam masjid atau imam tetap masjid. Untuk menjadi imam di masjid atau untuk menjadi imam tetap di masjid, ternyata syaratnya sangat ketat dan diatur dalam fikih, bahkan diatur dalam Kementerian Agama. Apa syarat untuk menjadi imam di masjid? Dalam mazhab Syafi'i, begitu juga dalam mazhab Maliki, orang yang paling berhak untuk menjadi imam, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu, ada 14 tahapan orang bisa menjadi imam masjid. Syarat sudah menikah itu hanya berada di nomor 14. Berarti ada syarat 1 sampai 13. Bahkan yang merdu suaranya itu masuk syarat ke-12. Karena merdu suara beda dengan bagus bacaan, itu beda. Lalu apa syarat pertama untuk menjadi imam masjid atau imam tetap masjid? Dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki mengatakan bahwa yang pertama yang paling berhak untuk menjadi imam di masjid adalah wali atau sultan atau penguasa. Itu yang pertama. Siapa dia? Presiden Republik Indonesia. Itu orang yang paling berhak menjadi imam salat kita. Kalau presiden tidak bisa, maka yang menguasai wilayah di bawahnya yaitu gubernur. Tidak bisa lagi gubernur yang menguasai wilayah di bawahnya yaitu bupati. Kalau bupati juga tidak bisa, maka yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai penguasa dalam instansi agama yaitu adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka yang harusnya menjadi imam kita di sini adalah kepala kantor Kementerian Agama atau kepala urusan agama. Begitu kalau kita lihat dalam fikih maupun juga dalam standar manajemen masjid. Lalu yang kedua yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa. Maka kalau wali atau sultan tidak bisa, maka yang kedua adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa atau kita biasa dengar dengan direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau tidak ada, barulah orang yang ditunjuk oleh mayoritas masyarakat. Bukan hanya 2-3 orang, tapi mayoritas masyarakat sesuai standar penguasa atau sesuai standar Kementerian Agama, di mana harus didahulukan orang yang paling alim masalah fikih tentang salat, kemudian orang yang paling fasih bacaannya, kemudian orang yang paling wara atau sangat berhati-hati dalam hidupnya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang imam salat di masjid ini? Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Kata Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak untuk menjadi imam di antara kalian, kata Nabi, ini kata Nabi, yaitu aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling aqra' terhadap kitabnya Allah, terhadap Al-Quran. Apa itu aqra'? Aqra' itu sebagian ulama memang ada yang mengatakan yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalannya. Namun menurut mayoritas ulama, aqra'uhum li kitabillah, aqra' artinya orang yang paling paham tentang Al-Quran, terlebih tentang fikih salat. Kenapa? Karena kita hendak melaksanakan salat, maka tidak mungkin orang yang tidak faham fikih salat yang memimpin kita. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka yang menggantikan beliau menjadi imam pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal pada waktu itu banyak sahabat-sahabat yang bagus bacaannya, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud.
tapi yang ditunjuk oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan bahwa orang yang paling alim, yang paling faham di antara kami adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka orang yang paling berhak menjadi imam, aqra'uhum li kitabillah, dia adalah orang yang paling faham tentang fikih salat. Kenapa tidak? Karena banyak hal di dalam salat yang mesti kita tahu, yang secara umum saja. Misal, seorang imam itu harus paham, bisa membedakan mana bacaan panjang dan mana bacaan pendek. Karena di rakaat pertama sunnahnya membaca bacaan yang panjang, ya di rakaat kedua membaca bacaan yang pendek. Begitu juga disunnahkan membaca tertib mushaf, yaitu surah pertama Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah. Maka ketika ada orang yang membaca misalnya ayat pertama surah Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua membaca surah Al-Baqarah atau surah Yasin, maka salatnya sah, tapi kita pastikan dia tidak paham fikih salat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah memberikan contoh. Nabi pada hari Jumat membaca surah Al-Jum'ah, surah ke-23, lalu membaca surah Al-Insan, juz 29. Nabi membaca pada hari Jumat surah Sabbihisma, diikutkan surah Al-Ghashiyah. Nabi membaca surah Al-Jum'ah, kemudian surah Al-Munafiqun. Nabi membaca surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, lalu membaca surah Qul Huwallahu Ahad. Semua tertib mushaf. Maka orang-orang yang tidak paham fikih, bisa kita lihat bagaimana cara dia membaca. Belum lagi seorang imam, dia harus paham kapan dia memanjangkan bacaan salatnya atau gerakan salatnya, kapan mempercepat. Karena Rasulullah SAW telah mengisyaratkan ketika ada seorang anak menangis, maka dipercepat salatnya, khawatir ada apa-apa dan khawatir terhadap ibunya yang tidak khusyuk, maka salatnya dipercepat. Begitu juga ketika ada orang baru datang dan kita sementara ruku, maka seorang imam harus memperlambat rukunya supaya orang mendapatkan satu rakaat. Apalagi kalau tahiyat akhir, imam tahu ada orang yang baru datang, maka seorang imam memperpanjang tahiyatnya supaya orang mendapatkan salat berjamaah walaupun hanya tahiyat akhirnya. Semua diatur dalam fikih. Jangankan seorang imam, yang berada di belakang imam, tidak boleh orang sembarangan. Kenapa? Karena dialah orang yang akan maju menggantikan imam. Kalau imam batal salatnya atau imam tidak bisa melanjutkan salatnya, maka orang yang di belakang maju. Maka kalau orang yang tidak paham fikih yang ada di belakang imam, maka kacaulah salat kita. Makanya Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kita, bagi orang-orang yang tidak layak berada di belakang imam, apa kata Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sungguh Allah dan malaikatnya berselawat untuk saf sebelah kanan. Maka kalau kita tidak pantas di belakang imam, ada saf sebelah kanan. Full di kanan, Rasulullah SAW bersabda lagi, Innallaha malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf yang pertama. Selama saf pertama, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada kita. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian apa kata Nabi lagi? Kata Nabi, fa in kanu fi qiraati sawa'a, kalau sama-sama aqra terhadap kitab Allah. Yang kedua, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling paham sunnah. Maka ulama mengatakan paham sunnah di sini artinya dia paham fikih selain fikih salat, dia paham fikih puasa, dia paham fikih haji dan fikih-fikih lainnya. Kenapa? Karena imam adalah seorang figur, dia akan ditanya masalah oleh umat. Maka kalau imamnya tidak faham, maka kacaulah umat ini, dan dia akan menjadi contoh oleh umat. Dia tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun, karena sedikit kesalahan imam akan menjadi perbincangan di tengah-tengah umat. Maka kata Nabi, fa in kanu fi sunnati sawa'a, kalau dalam sunnah dia sama, fa aqdamuhum hijrah, maka yang pertama kali hijrah. Fa in kanu fi hijrati sawa'a, kalau hijrahnya sama-sama, kata Nabi, fa qadamuhum silma, yang pertama kali masuk Islam. Dalam riwayat yang dikatakan yang paling tua umurnya. Kemudian apa kata Nabi? Wala yu'ammanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani, tidak boleh kalian mengimami seseorang di dalam wilayah kekuasaan seseorang. Makanya tadi ulama fikih mengatakan yang pertama yang paling berhak adalah sultan atau penguasa. Kenapa? Karena kata Nabi, wala yu'ammanna
ar-rajula fi sultanihi, enggak boleh kalian menjadi imam di wilayah kekuasaan seseorang. Bahkan sekalipun Raja Salman datang ke sini dari Arab, dia tidak bisa menjadi imam kalau ada penguasa di sini yang tidak mengizinkannya. Dan kata Nabi, wala yaq'ud fi baitihi ala takramatihi illa biidni, dan tidak boleh duduk di bangku kemuliaan milik seseorang illa biidni, kecuali dengan izin orang tersebut. Itulah beberapa hal tentang standar imam yang ditetapkan dalam fikih melalui sabda Rasulullah SAW dan juga ditetapkan dalam standar Kementerian Agama nomor 582 tahun 2017. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wallahu samii'un 'alim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Kaum muslimin yang jemaah rahimakumullah, di khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan nasihat dari seorang Andre Gurutta. Andre Gurutta kalau bahasa Indonesianya adalah syekh, gurunya para guru. Beliau mengatakan bahwa jagalah 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah tahu diri, yaitu kita mengenal siapa diri kita. Yang kedua yaitu tahu membawa diri. Maka yang kedua adalah setelah kita mengenal siapa diri kita, kita harus bisa membawa diri kita. Yang ketiga yaitu tahu menempatkan diri. Kita harus tahu di mana posisi kita. Itu pesan beliau, yaitu kita harus tahu diri kita. Yang kedua tahu membawa diri kita. Yang ketiga tahu menempatkan di mana kita. Jangan sampai kita menempatkan diri kita di tempat yang bukan haknya. Jangan sampai kita bukan kualitas imam tapi memaksakan diri menjadi imam. Kalau kita kualitas hanya menjadi makmum, maka kita cukup menjadi makmum saja. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada seorang ulama mengatakan, lebih baik saya menjadi seorang muazzin. Kenapa? Sudah jelas memanggil salat mendapatkan pahala dan telah ada jaminan bahawa seorang muazzin akan diampuni dosanya. Sedangkan untuk imam hanyalah menjadi beban saja. Maka betapa beratnya menjadi imam salat itu. Baik, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul karim mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, kami selalu minta kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wafatkan kami sebagai seorang syahid, mujahid, wa imata ala firashi, walaupun kami mati di atas tempat tidur kami. Ya Allah, tak lupa kita selalu berdoa. Ya Allah, kami selalu meminta, ya Allah, ketika malaikat maut datang menjemput kami, tolong tuntun lidah kami, tolong tuntun lisan kami untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.